mitos. Oke. Oke. Terutama tadi ya kejang demam sederhana Iya. itu sebagian besar anak akan tumbuh dengan normal gitu. Nah, pun kalau misalnya epilepsi gitu ya, anak dengan epilepsi belum tentu kok dia otaknya lemah. Banyak kok yang epilepsi tumbuh dengan normal, menikah, punya anak, punya kerjaan, nggak masalah. Yang penting dikontrol aja kejangnya gitu. Bisa kok, tenang aja bisa. Oke. Banyak yang udah melaluinya. Berarti kapan nih seorang ibu atau seorang orang tua bawa anaknya ke dokter syaraf ketika kejang? Jadi waktu kejang pertama kali, nah itu harus ke dokter saraf. Atau tadi kejangnya lebih dari 5 menit. Nah itu kejang lebih dari 5 menit terus menerus harus langsung ke IGD sih gitu. Nah atau juga tadi kejangnya vokal ya. Vokal tuh artinya cuma salah satu sisi tubuh gitu. Dan misalnya memang ada gangguan tumbuh kembang ya memang harus diperiksakan ke dokter ya. Kesemutan kan banyak banget orang kesemutan nih dok ya. Nah sebenarnya kesemutan ini tuh apa dan kapan tanda bahaya kesemutan ini? Oke, jadi kesemutan itu ada yang bahaya ada yang nggak bahaya. Jadi kalau kesemutan yang nggak bahaya itu kalau kita lagi nekuk nih ya, misalnya duduk misalnya, biasanya bapak-bapak sih, Sila abis Jumatan nih dok gitu, berdiri kok kesemutan. Nah tapi kan langsung hilang, nah itu nggak apa-apa tuh. Nah yang bahaya misalnya kayak ini nih ibu-ibu, dok saya naik motor kesemutan, sering dong. Nah itu malah justru biasa tanda saraf kejepit di tangan, namanya CTS. Itu harus ke dokter saraf. Jadi dia kebal, baal sampai ke jari gini. Biasanya apalagi bangun tidur tuh wah kebal tuh udah gini-gini tuh. Nah, itu enakan. Nah, itu hati-hati tanda CTS. Saya ke dokter saraf ya. Oke, nah ini syaraf kejepit nih dok ya. Sebenarnya apa sih dok syaraf kejepit ini? Saraf kejepit itu adalah suatu gangguan saraf yang disebabkan tadi itu benar sarafnya kejepit. Gejalanya tergantung saraf kejepitnya ada di mana. Kalau misal saraf kejepitnya di leher, itu gejalanya bisa sampai ke tangan gitu. Tangannya kesemutan, pegel gitu ya, menjalar gitu ya dari leher, bahu hingga ke tangan. Kalau misalnya saraf kejepitnya di pinggang, itu nanti bisa rasanya dari nyeri pinggang ke bokong, menjalar ke paha, ke betis sampai ke jari-jari kaki gitu. Nah, tadi kalau misal saraf kejepitnya di sini nih, di pergelangan tangan, ya kesemutannya di sini nih. Oke. Di jari-jari. Oke. Jadi beneran syarafnya tuh kejepit dok? Iya. Jadi kejepitnya macam-macam nih karena apa gitu. Kalau misalnya di tulang belakang itu dia terjepit biasanya sama bantalan sendi yang keluar gitu. Namanya HNP, hernia nucleus pulposus gitu ya. Jadi ada tulang gitu kan, tulang di tulang belakang. Nah ada bantalan sendinya. Nah kalau tadi misalnya trauma atau misal memang karena usia tua gitu, terus misalnya ada ya tadi ya kecelakaan atau ngangkat dengan postur yang salah, nah itu bisa terjadi slip disc, jadi disknya keluar dan menjepit si sarafnya. Oke, nah mungkin terakhir nih dok ya, pesan untuk audiens yang masih abai dengan gejala-gejala gangguan syaraf.